Sering nggak sih kalian ngerasa data di database itu kayak potongan puzzle yang berantakan? Punya data transaksi, tapi nggak tahu siapa nama pembelinya. Punya jadwal konser, tapi nggak tahu siapa artis yang main. Jangan pusing dulu teman-teman, itu bukan datanya yang rusak. Kalian cuma belum pakai Join. Di video ini, kita bakal bedah tuntas cara kerjanya. Bayangin kalian lagi buka tabel transaksi dan kolomnya cuma nunjukin ID angka, angka ID kayak gini. Nah, terus dosen atau teman kalian tanya, ID transaksi nomor 1 ini atas nama siapa? Atau kalau ini tuh database penjualan tiket, tiket kereta misalnya, si ID customer 1 dengan ID transaksi 1 ini dia itu pesan tiket kategori apa? Nah, apakah VIP, eksekutif kah atau ekonomi? Nah, di sini kalian bakalan mentok kalau cuma mengandalkan tabel transaksi. Karena di tabel transaksi ini nggak ada nama orang. Terus sedangkan di tabel customer itu nggak ada riwayat belanjaan. Nah, jadi inilah momen ya dimana teman-teman itu butuh jembatan buat narik informasi dari tabel tetangga. Nah, itulah kenapa kita butuh Join ya teman-teman. Oke, jadi Join itu digunakan untuk menggabungkan baris dari dua tabel atau lebih berdasarkan kolom terkait di antara tabel-tabel tersebut. Jadi ya, in a nutshell ya, secara umum Join itu bakal menyatukan baris dari dua tabel atau lebih berdasarkan kolom yang saling berhubungan. Nah, di sini ada 4 varian dari Join yang wajib kalian tahu karakternya. Oke, jadi di sini yang pertama itu ada inner join. Nah, inner join itu hanya mereturn baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Baris yang cocok itu yang di tengah-tengahnya ini ya teman-teman. Kalau dari diagram Venn-nya ini, dari lingkarannya digambarkan sebagai yang di tengah-tengah ini, yang beririsan. Seperti itu. Jadi jenis ini ya, yang inner join ini bakal meng-return baris yang punya nilai yang cocok di kedua tabelnya. Nah, ini ada tips nih buat teman-teman pas ngetik di query-nya nanti. Kalian bisa tulis join aja tanpa kata inner. Jadi pakai join aja, nggak perlu inner. Karena inner ini tuh udah defaultnya lah di SQL tipe join defaultnya seperti itu. Kalian ngetik join aja wis bakalan paham gitu loh kalau yang kalian maksud itu inner join seperti itu. Terus yang kedua di sini ada left join. Nah, jadi left join itu bakal mereturn semua baris dari tabel kiri dan hanya baris yang cocok dari tabel kanan. Nah, jadi left join ini bakal nampilin semua baris dari tabel sebelah kiri dan hanya baris yang cocok dari tabel sebelah kanan. Nah, kalau ternyata di tabel kanan nggak ada data yang cocok nih, nggak ada yang cocok, jadi kolom yang dari tabel kanan itu bakalan diisi dengan nilai 0 teman-teman. NULL. Nah, gitu teman-teman. Terus yang ketiga ada right join. Nah, right join ini ya kebalikannya dari left join ya. Ya, right join itu mereturn semua baris dari tabel kanan dan hanya baris yang cocok dari tabel kiri. Nah, ya, karena kebalikan dari tabel left join dari left join ya, jadi right join ini bakal nampilin semua baris dari tabel sebelah kanan dan hanya baris yang cocok dari tabel sebelah kiri, atau kalau nggak ada yang cocok di tabel kiri maka kolom sebelah kiri yang bakal otomatis jadi 0 teman-teman, seperti itu. Oke, dan yang terakhir ada full join. Nah, jadi ya, full join ini mereturn semua baris jika terdapat kecocokan di tabel kiri atau kanan. Nah, jadi ini tipe join yang adil ya teman-teman, karena dia bakalan mereturn semua baris ketika ada kecocokan di tabel kiri atau tabel kanan.
Kalau data di tabel kiri nggak ada pasangannya di kanan, ya data kiri tetap muncul dan kolom kanan jadi nol. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau data kanan nggak ada pasangannya di kiri, data kanan tetap muncul, terus yang di kolom kirinya jadi nol, seperti itu. Oke, jadi karena teman-teman semuanya udah kenalan nih sama join-join yang bakalan kita bahas di video kali ini, selanjutnya kita sebelum lanjut ke eksperimen nih, nanti kita di akhir bakalan coba live query. Nah, kita amati dulu nih skema ERD yang bakal kita pakai di studi kasusnya nanti. Nah, jadi sini kita punya ERD tentang manajemen event. Nah, ada IO-nya, ada eventnya, kategorinya, data transaksinya, tiket, kategori tiket, transaksi, jadwal perform, customer, dan artis. Oke, jadi entitinya ada sedemikian rupa. Tapi di video kali ini kita nggak akan pakai semuanya, teman-teman. Kita bakalan fokus ke 3 relasi aja. Oke, sini yang pertama itu ada relasi event ke event organizer. Ya, jadi kita hubungin lewat ID IO-nya, ID event organizer-nya. Terus yang kedua ada customer ke transaksi. Jadi kita hubungkan lewat ID customer, ya, dari customer ke transaksi dihubungkan pakai ID customer. Terus ada artis ke jadwal perform. Nah, kita hubungin pakai ID artis. Nah, ini diingat-ingat ya teman-teman, kita hubunginya pakai apa aja. Misal event ke event organizer, kita pakai foreign key-nya dari ID IO. Terus ya, untuk ID customer kita gunakan di ID transaksi. Untuk penghubungnya kita pakai ID customer. Untuk artis ke jadwal perform kita pakai ID artis, seperti itu. Oke, kalau teman-teman udah aman nih, udah punya gambaran tentang database seperti apa sih yang bakalan kita pakai buat studi kasusnya, kita langsung ke PG adminnya aja. Oke, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke query yang pertama. Oh, wait, sebelumnya kenalin, aku Aldo dari divisi softdev. Oke, kita langsung aja ke contoh query yang pertama. Di sini kita nggak bakalan banyak nyontohin contoh query-nya kayak gimana, biar teman-teman bisa explore sendiri. Oke, sini kita coba yang pertama yaitu inner join. Oke, jadi bayangin teman-teman itu diminta dosen buat nampilin daftar konser yang udah fix siapa penyelenggaranya. Ya, konsernya itu apa, IO-nya siapa sih? Nah, kita kan nggak mau nampilin IO yang baru daftar, baru baru daftar tapi belum bikin acara. Nah, sini kita bisa pakai inner join karena inner join itu tadi hanya apa ya? Tujuannya itu untuk hanya menampilkan data yang cocok-cocok aja. Jadi buat kasusnya di sini kan kita mau nyari konser yang udah fix siapa penyelenggaranya ya. Seperti itu. Di sini yang pertama kita select dulu. Kita select nama event, dan nama IO-nya. Baru kita apa ya? Ambil juga lokasinya gitu, sekalian. Lokasi acaranya di mana, seperti itu. Coba perhatikan di sini ada form event A. Nah, ini kita kasih alias E untuk event biar kita ngetiknya nggak pegel ya teman-teman nih. Di on ini nanti pengkondisian on-nya. Lalu ya, lalu kita inner join dengan event organizer IO. Nah, kuncinya ada di baris sini teman-teman. Pengkondisiannya on t.id IO sama dengan io.id io. Nah, ini baris ini bilang ke database-nya ya. Tolong dong cariin ID IO-nya sama persis kayak yang sama persis di kedua tabel ini. Seperti itu. Ya begitu kita run, ini udah saya run tadi, ya udah aku run, teman-teman. Kita bisa lihat hasilnya ya, teman-teman. Semuanya itu berpasangan. Kayak nama eventnya
apa nama eventnya apa, terus nama IO-nya itu siapa dan lokasinya di mana, seperti itu. Dari data kita ya, karena ini datanya baru dikit ya teman-teman, jadi yang tampil cuma segini aja, seperti itu. Jadi IO yang apa yang belum pernah bikin acara nggak akan tampil di sini setelah di query seperti itu. Nggak bakal diajak lah seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke live join, teman-teman. Di sini studi kasusnya itu kita mau ngecek seluruh data customer, mau dia yang udah pernah beli tiket ataupun yang belum pernah beli tiket. Jadi cuma sekedar register doang. Nah, buat query-nya seperti ini. Query-nya seperti ini, menggabungkan tabel nama customer dan nama customer sih. Tabel customer dengan tabel transaksi seperti itu teman-teman. Customer transaksi. Oke, coba kalian lihat di sini hasil di layar ya, outputnya. Semua nama customer di sebelah kiri, yang ini, nama customer, muncul semua tanpa terkecuali ya teman-teman. Jadi datanya emang cuma segini dari yang aku siapin. Tapi lihat di baris kolom kode transaksi ya, yang kolom apa tabel kanan, kolom kanan. Ada yang isinya nol atas nama Andi Wijaya. Ini bukan error ya. Ini maksudnya artinya si customer Andi Wijaya ini belum pernah beli, ya, belum pernah melakukan transaksi di aplikasi kita ini misalnya. Dia cuma register tapi belum pernah beli tiket konser seperti itu. Data ini tuh bisa kepake banget ya buat tim marketingnya ya. Mungkin buat orang yang belum pernah pesan tiket di aplikasi kita bisa dikasih promo, dikasih diskon dan sebagainya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita langsung aja lanjut ke rag join. Secara konsep ini mirip sama left join ya yang sebelumnya. Tapi titik fokusnya kita balik ke tabel sebelah kanan. Seperti itu. Kita pakai contoh untuk memastikan semua slot jadwal itu aman gitu. Slot jadwal manggungnya itu aman. Begitu query ini di run tadi, semua baris dari tabel jadwal perform wajib keluar. Kalau kalian misalnya nanti apa ya, kalian punya data nih, data yang kayak gini, misal, terus nanti nama artisnya itu nol, berarti itu slot jam manggung yang udah dibuat, tapi pengisi apa ya, yang artis yang ngisi acara itu tuh belum diinput atau belum dapat gitu loh teman-teman. Jadi ya buat tim operasional tinggal cari artis ya buat ngisi slot manggung itu, seperti itu teman-teman. Tapi dari yang kita dapat ini datanya itu udah lengkap ya teman-teman. Kan nggak mungkin ya kita udah nentuin jadwal konser segini apa tanggal segini besok misalnya, tapi kita belum dapat artisnya tuh siapa. Kan kesannya kayak kurang persiapan gitu ya teman. Ya, tapi ya dari data kita yang kita punya ini semua artisnya itu dan semua slot manggungnya itu ada teman-teman, nggak ada yang kosong seperti itu. Oke, di sini yang terakhir yaitu ada full join atau full outer join ya teman-teman.
Jadi kalian pakai full outer join ini kalau kalian tuh mau ngeaudit data secara total. Nah, misal kita mau ngehantam nih semua data kategori tiket tanpa tersiksa, tanpa tersisa seperti itu ya teman-teman. Di sini, nah untuk query-nya seperti ini ya teman-teman. Jadi query ini bakal menumpahkan semua data dari kedua tabel. Nah, di sini kita ada tabel kategori tiket sama event kategori. Seperti itu. Nah, mau data yang punya pasangan atau yang jomblo di kanan kirinya. Nah, dari hasilnya ini ya, outputnya ini ya, kita bisa tahu kategori tiket mana yang nganggur ya, nggak pernah dipakai di event manapun ya. Di sini bisa kalian lihat nol, nol, nol. Jadi belum apa terregister gitu lah harganya. Sekaligus ngecek ada nggak data yang apa ya kategori siluman di transaksi yang nggak terdaftar. Ya. Data kita itu misal di sini ada yang nol di sebelah kirinya, tapi di data kita ini ternyata nggak ada gitu. Yang nol cuma di kolom harga aja. Artinya kategori early bird sama tribun itu belum pernah apa ya, belum pernah dipakai di event manapun. Jadi di event di data kita itu belum ada yang make, belum ada yang menjual kategori tiket early bird sama tribun. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai 4 jenis join yang wajib kalian kuasai. Jadi kesimpulannya, kalian bakalan butuh join ketika satu tabel udah nggak bisa lagi ngejawab pertanyaan data kalian. Karena informasinya ada di tabel tetangganya. Nah, oke. Jadi ingat ya, kuncinya yaitu kalian bisa pakai inner, ya, inner join. Kalau kalian mau apa ya, mau data yang valid dan pasti-pasti aja. Terus kalian bisa pakai left atau right. Kalau kalian itu mau ngelihat data mana yang bolong alias bernilai nol. Lalu kalian bisa pakai full join ya, full outer. Kalau kalian itu pengen ngeaudit total ya, ngeaudit total data dari kedua belah pihak ya, tanpa tersisa. Oke. Nah, mungkin segitu aja pembahasan di video kali ini. Terima kasih udah menyimak. See you in the next video.